Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisna Aziza dari kelas 1 HGC mau mereview tentang ulumul Quran. Prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dalam bahasa Al-Atas, Islami merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali pandangan dunia sekuler dan kepercayaan dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam yang selama ini disusupkan melalui berbagai media, salah satunya yaitu pendidikan. Oleh upaya-upaya ini bukan hanya sekedar praktikal, tetapi juga fundamental karena pengawasan aspek keyakinan seorang muslim dan masyarakat Islam pada umumnya. Memahami sains dalam Islam perlu menerapkan terlebih dahulu makna dalam objek sesuai ilmu sains. Dalam pandangan hidup Islam, alam memiliki makna yang khas yang dilihat dari makna kata alam itu sendiri. Ditinjau dari bahasa Arab yang artinya segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan Islam, memiliki sesuatu selain Allah itu merupakan makhluk atau ciptaan Allah. Oleh karena itu, alam pada hakikatnya merupakan ciptaan yang menunjukkan adanya sosok pencipta atau kholik makhluk tersebut, yaitu Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini disediakan oleh Allah untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia. Sebagai dari manfaat alam itu masih berupa potensi-potensi dan bisa dimanfaatkan setelah melalui pengolahan tertentu. Hal ini menuntut manusia memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai benda atau makhluk di alam. Untuk dapat mengolah semua ini, manusia memerlukan ilmu sains untuk melihat bagaimana cara kerja alam. Tanpa sains, banyak sekali potensi alam yang hanya akan menjadi bahan mentah yang masih terbatas manfaatnya. Itu berarti sains merupakan kunci bagi manusia untuk bisa mengaktualisasikan manfaat alam tersebut. Ilmu sains tersebut dimungkinkan untuk berkembang karena Allah telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajarinya dan dengan mengembangkan sains agar dapat melihat pola-pola yang terdapat di alamnya. Dengan merasakan manfaat alam ini diharapkan tumbuh rasa syukur manusia terhadap mempersembahkan Tuhannya yang kemudian mendorongnya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Sifat finalitas Al-Quran sebagai firman Allah membebaskan kitab itu dari segala bentuk koreksi dan kesalahan. Al-Quran sebenarnya bukan saja dapat menjadi sumber awal untuk penelitian sains, melainkan juga harus menjadi ukuran untuk menilai keabsahan teori-teori sains, melainkan juga harus menjadi ukuran untuk menilai teori sains. Oleh karena juga teori sains yang bertentangan dengan prinsip di dalam Al-Quran dengan sendirinya tidak dapat diterima. Hal yang sama juga berlaku bagi hadis-hadis Nabi yang terpercaya, karena Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber ilmu yang paling utama dan tidak terpisahkan. Meskipun sabda Nabi SAW krisis kalam Allah, namun perkataan beliau juga merefleksikan wahyu Allah, sebab pada kenyataannya perkataan Nabi merupakan pengetahuan yang berasal dari Allah yang bukan pemikiran hasil spekulasi Nabi Muhammad SAW. Hubungan Al-Quran terhadap materi pembelajaran sains. Dari penjelasan yang tadi, penyelidikan membagi hubungan antara Al-Quran dan sains menjadi dua hubungan, yaitu yang pertama konflik. Hubungan ini menempatkan Al-Quran dan sains dalam dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Pandangan ini menyebabkan Al-Quran menjadi terkesan mengenai kebenaran-kebenaran yang diungkap dunia sains dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang telah ditaklukkan oleh ilmuwan non-muslim seperti pencipta manusia yang berasal dari kera kemudian berevolusi menjadi manusia. Sedangkan Al-Quran menentang hal itu, tepatnya pada surat At-Tin yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sempurna tanpa ada proses revolusi. Yang kedua yaitu integrasi. Hubungan antara Al-Quran dan sains itu dinyatakan sebagai hubungan integrasi. Dalam hal ini Al-Quran dan sains saling berhubungan berkaitan dalam sebuah penelitian, yang mana hal ini ada dalam Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran
sebagai dasar dalam sebuah penelitian yang dilakukan, dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar dari penelitian, seperti Al-Quran mengatakan adanya api di dasar laut pada surah At-Takwir. Dalam hal ini, tugas sainslah yang mengkaji lebih lanjut dari penyebab. Berdasarkan dua hubungan tersebut, bahwa adanya integrasi antara Al-Quran dan sains. Namun hal ini penguji tidak tertuju kepada sains secara umum, akan tetapi kajian ini hanya terfokus kepada kurikulum sains. Kurikulum sains ialah salah satu bahan ajar di setiap sekolah-sekolah Indonesia. Jadi kesimpulannya yaitu sains Al-Quran itu penting bagi umat Islam dalam menambah keimanan, khususnya tentang alam semesta. Kita berkeyakinan khusus bahwa setiap barang pasti ada yang membuatnya, yakni Allah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.